Di antara debu dan panasnya gurun Arab, seorang pria sederhana dari Surabaya menyimpan rahasia besar. Rahasia yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisah yang penuh haru ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya terus hadir untuk kalian. Sutrisno, seorang tukang bangunan dari Surabaya, duduk termenung di atas koper tuanya di Bandara Juanda. Matanya menerawang ke arah pesawat yang akan membawanya ke Arab Saudi. Di sekelilingnya, puluhan calon TKI lainnya tampak berbincang. Beberapa di antaranya menangis sambil memeluk keluarga mereka untuk terakhir kalinya sebelum keberangkatan. Sutrisno sendiri hanya bisa menggenggam tangan istrinya erat, berusaha menyimpan setiap detik kebersamaan mereka dalam ingatan. "Bapak berangkat dulu, Dek. Jaga anak-anak baik-baik," katanya dengan suara bergetar, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Hati-hati, Mas. Jangan lupa telepon kalau sudah sampai," jawab istrinya, Rahma, dengan mata berkaca-kaca. Anak mereka yang masih kecil menggenggam baju ayahnya erat, belum mengerti sepenuhnya bahwa bapaknya akan pergi jauh. "Mas, jangan terlalu capek di sana. Aku nggak butuh uang banyak. Aku cuma butuh kamu pulang dengan selamat," lanjut Rahma, suaranya bergetar. Sutrisno tersenyum kecil, mengelus kepala anaknya sebelum akhirnya melangkah menuju gerbang keberangkatan. Sesampainya di Arab Saudi, Sutrisno langsung dihadapkan pada kerasnya dunia kerja di negeri orang. Ia ditempatkan di sebuah proyek pembangunan gedung pencakar langit di Riyadh. Setiap hari, ia harus bekerja di bawah terik matahari yang menyengat. Suhu bisa mencapai lebih dari 45 derajat Celcius, membuat kulitnya terasa seperti terbakar. "Sabar, Tris. Duit di sini gede, kita pasti bisa pulang bawa rejeki banyak," kata Jono, teman satu kamarnya yang sudah lebih dulu bekerja di sana. "Iya, John. Tapi kadang kangen rumah juga, kangen anak istri," balas Sutrisno, menahan rindu yang membuncah di dadanya. Setiap malam sebelum tidur, ia sering memandangi foto keluarganya yang ia simpan di dompet. Suara istri dan anaknya yang ia dengar lewat telepon kadang menjadi satu-satunya hal yang membuatnya bertahan. "Yang penting kita kerja keras dan jaga diri baik-baik. Di sini nggak kayak di Indonesia, salah langkah bisa celaka," tambah Jono sambil menyalakan rokok di sudut kamar kontrakan mereka yang sempit. Suatu hari, proyek renovasi rumah mewah milik seorang wanita Arab kaya raya membawanya bertemu dengan Laila, sang pemilik rumah. Wanita itu berpenampilan anggun dengan sorot mata sendu, seolah menyimpan banyak kisah dalam hidupnya. Rumah Laila adalah sebuah istana megah dengan pilar-pilar besar dan halaman luas yang dipenuhi bunga-bunga langka. "Kamu dari mana?" tanya Laila dengan bahasa Arab yang lembut ketika melihat Sutrisno sedang mengaduk semen. "Ana min Indonesia, Sayyidah," jawab Sutrisno dengan gugup. Ia jarang berbicara langsung dengan pemilik rumah, apalagi seseorang seperti Laila yang jelas-jelas berasal dari keluarga terpandang. Laila mengangguk pelan, lalu menatapnya lebih lama. "Kamu sudah lama bekerja di sini?" tanyanya lagi. "Baru beberapa bulan, Sayyidah. Saya hanya seorang pekerja bangunan biasa," jawab Sutrisno, merasa canggung dengan perhatian yang diberikan wanita itu. Hari demi hari, Laila semakin sering berinteraksi dengannya. Setiap kali ia bekerja di rumahnya, wanita itu selalu memperhatikannya dari kejauhan. Kadang-kadang, Laila datang membawa minuman dingin dan menyodorkannya langsung ke tangan Sutrisno. "Minumlah, cuaca sangat panas hari ini," katanya dengan lembut. "Terima kasih, Sayyidah. Tapi saya tidak bisa menerima ini," jawab Sutrisno, merasa sungkan. "Aku tidak akan menerima penolakan. Anggap saja ini sebagai bentuk terima kasih," Laila bersikeras, tersenyum kecil. Sutrisno tak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk, menerima gelas yang diberikan Laila. Rasanya seperti sesuatu yang sederhana, tetapi ada sesuatu dalam cara wanita itu menatapnya yang membuat hatinya berdebar. Suatu malam, Laila memanggilnya ke taman rumahnya. Angin gurun bertiup pelan, membawa aroma melati yang menyegarkan. Sutrisno datang dengan perasaan gelisah.
Ia tahu bahwa bertemu dengan Laila dalam suasana seperti ini bukanlah hal yang biasa. Aku merasa kesepian sejak suamiku meninggal. Kamu mengingatkanku pada seseorang, katanya lirih. Suaranya nyaris berbisik. Sutrisno menelan ludah. Ia bisa merasakan ketegangan di udara. Saya cuma orang biasa, Sayyidah, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tidak bagiku. Kamu berbeda. Laila menatapnya dengan mata yang berbinar. Aku tidak tahu kenapa, tetapi aku merasa nyaman setiap kali berbicara denganmu. Sutrisno merasa dadanya semakin sesak. Ia sadar, ini bukan sekadar hubungan antara majikan dan pekerja. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Saya tidak bisa, Sayyidah, ucapnya akhirnya. Suaranya penuh kebimbangan. Laila hanya tersenyum, seolah memahami apa yang ada di benak Sutrisno. Kamu tidak harus mengatakan apa-apa sekarang. Tapi aku tahu, hatimu juga berbicara padaku. Malam itu, Sutrisno kembali ke kontrakannya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus menerawang pada Laila dan godaan yang kini menghantuinya. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Sutrisno. Pikirannya terus terbelah antara kesetiaannya kepada Rahma dan ketertarikannya yang semakin tumbuh kepada Laila. Tiap kali ia menatap layar ponselnya melihat foto istrinya, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Mas, kapan pulang? Anak-anak kangen bapaknya. Suara Rahma terdengar lembut, namun menyimpan harapan yang mendalam. Sebentar lagi, Dek. Aku masih harus menyelesaikan beberapa proyek, jawabnya, meskipun hatinya mulai merasa bimbang. Sementara itu, Laila semakin berani menunjukkan perasaannya. Sutrisno tahu, jika ia tidak mengambil keputusan cepat, ia akan semakin terperangkap dalam hubungan yang penuh risiko ini. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Sutrisno. Pikirannya terus terbelah antara kesetiaannya kepada Rahma dan ketertarikannya yang semakin tumbuh kepada Laila. Setiap kali ia menatap layar ponselnya melihat foto istrinya dan anak-anaknya, hatinya dipenuhi rasa bersalah yang tak tertahankan. Suatu malam, telepon dari Rahma datang. Suaranya terdengar lembut, penuh rindu yang dalam. Mas, kapan pulang? Anak-anak kangen bapaknya. Setiap malam mereka bertanya kapan kamu kembali. Sutrisno terdiam sesaat. Tenggorokannya tercekat, seolah ribuan beban menghantam dadanya. Sebentar lagi, Dek. Aku masih harus menyelesaikan beberapa proyek, jawabnya, meskipun hatinya mulai merasa bimbang. Rahma terdiam di seberang. Ada keheningan yang membuat Sutrisno semakin gelisah. Mas, kamu baik-baik saja di sana? Tanyanya lirih. Aku baik, Dek. Jangan khawatir, jawab Sutrisno buru-buru. Tapi kenyataannya, ia tidak baik-baik saja. Bayangan Laila terus menghantuinya, membawanya dalam pusaran perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Malam itu, Sutrisno kembali ke rumah Laila untuk pekerjaan tambahan. Namun, kali ini, suasananya berbeda. Laila menyambutnya dengan pakaian yang lebih santai. Wajahnya dihiasi senyum lembut yang memikat. Sutrisno, duduklah sebentar, katanya, menunjuk kursi di halaman belakang rumahnya. Angin gurun bertiup pelan, membawa aroma melati yang semerbak. Sayyidah, saya tidak bisa lama-lama. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, jawabnya canggung, mencoba menghindari tatapan Laila. Kamu selalu begitu. Laila tersenyum kecil, lalu menatapnya dalam-dalam. Kenapa kamu selalu menghindar dariku? Sutrisno menarik napas dalam. Hatinya bergetar. Saya hanya pekerja biasa. Sayyidah, saya tidak pantas. Laila menggeleng pelan. Kamu tidak mengerti, Sutrisno. Sejak pertama kali melihatmu, aku merasa sesuatu yang berbeda. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menghindari perasaanku. Jantung Sutrisno berdetak semakin kencang. Ini adalah godaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu, jika ia terus berada di sini, hatinya bisa jatuh lebih dalam lagi. Hari-hari berikutnya, Laila semakin berani menunjukkan perasaannya. Setiap kali Sutrisno bekerja di rumahnya,
Wanita itu selalu mencari alasan untuk berbicara dengannya. Kadang, Laila membawa teh hangat di sore hari dan duduk di dekatnya. "Kamu tahu, hidup ini penuh dengan kesepian," kata Laila suatu hari. Tatapannya menerawang jauh. Sutrisno tidak langsung menjawab. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Ia ingin menarik diri, tetapi hatinya seolah terikat oleh pesona Laila. "Sayyidah, saya menghormati Anda, tapi saya juga punya keluarga di Indonesia." Akhirnya Sutrisno berkata dengan suara rendah, mencoba menjaga batas yang mulai memudar. Laila menatapnya dengan mata yang berkabut. "Aku tidak meminta apapun, Sutrisno. Aku hanya ingin seseorang yang bisa mengerti perasaanku." Kalimat itu menusuk hati Sutrisno. Ia tahu, jika ia terus mendekat, ia bisa kehilangan dirinya sendiri. Suatu sore, Sutrisno menerima surat dari Indonesia. Surat itu dikirim oleh istrinya, Rahma. Dengan tangan gemetar, ia membukanya dan mulai membaca. "Mas, aku harap kamu sehat di sana. Anak-anak baik-baik saja, meskipun mereka terus merindukanmu. Aku juga merindukanmu, Mas. Kadang aku menangis di malam hari, berharap kamu segera kembali. Aku percaya kamu di sana bekerja keras untuk keluarga, dan aku menunggu hari ketika kita bisa berkumpul lagi." Mata Sutrisno memanas. Surat itu membuatnya sadar bahwa di balik semua dilema yang ia alami, ada keluarga yang selalu menunggunya dengan penuh cinta. "Aku harus pulang," bisiknya pada dirinya sendiri. Malam itu, Sutrisno menemui Laila di taman. Ia harus mengakhiri semuanya sebelum semuanya terlambat. "Sayyidah, saya harus berbicara dengan Anda," kata Sutrisno dengan nada serius. Laila menatapnya dengan lembut. "Aku tahu apa yang akan kamu katakan." Sutrisno menarik napas panjang. "Saya harus pulang. Saya mencintai keluarga saya." Laila tersenyum kecil, meskipun matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tahu ini akan terjadi. Aku hanya berharap kamu mengingatku, meskipun kita tidak bisa bersama." Sutrisno merasakan hatinya semakin berat. Ia tahu, meskipun perasaan ini nyata, ia tidak bisa mengkhianati keluarganya. Ia harus pulang, kembali ke pelukan istri dan anak-anaknya yang setia menunggu. Malam itu, ia pergi dari rumah Laila dengan hati yang penuh sesak. Namun, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Malam terasa begitu sunyi ketika Sutrisno berjalan menuju rumah Laila untuk terakhir kalinya. Hatinya berkecamuk, ingin segera pulang ke Indonesia, tetapi ada perasaan lain yang masih mengikatnya di tempat ini. Saat Laila membuka pintu dan melihat wajahnya, ekspresi wanita itu langsung berubah. Ia tahu malam ini adalah perpisahan. "Jadi, ini akhirnya?" tanya Laila, suaranya bergetar. Sutrisno mengangguk pelan. "Saya harus pulang, Sayyidah. Saya tidak bisa terus seperti ini. Keluarga saya menunggu." Laila menatapnya lama, seakan ingin mengukir wajah pria itu dalam ingatannya. "Aku tahu kamu akan memilih keluargamu, tapi aku berharap, setidaknya, kamu pernah merasakan ketulusanku." Sutrisno menarik napas dalam. "Saya sangat menghormati Anda, dan saya akan selalu mengingat kebaikan Anda." Mata Laila berkaca-kaca. Ia melangkah mendekat, lalu dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Kalau begitu, biarkan aku mengucapkan selamat tinggal dengan caraku sendiri." Sutrisno tidak bisa bergerak saat Laila dengan lembut menggenggam tangannya. Sejenak, hanya keheningan yang berbicara di antara mereka. Setelah mengucapkan perpisahan, Sutrisno berjalan pergi. Langkahnya terasa berat, seolah ada beban yang tertinggal di belakang. Setiap langkahnya terasa seperti luka yang semakin dalam. Tiba-tiba, suara Laila memanggilnya. "Sutrisno." Ia berbalik dan melihat wanita itu berdiri di bawah cahaya bulan. Air matanya mengalir deras. "Aku berharap kita bertemu di kehidupan lain, di mana keadaan tidak memisahkan kita," katanya dengan suara bergetar. Sutrisno merasakan hatinya mencelos. "Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita berdua," jawabnya pelan, sebelum akhirnya melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Dalam perjalanan pulang ke Indonesia,
Sutrisno duduk di kursi pesawat dengan perasaan campur aduk. Ia memandangi awan-awan di luar jendela, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Sesampainya di rumah, Rahma dan anak-anak menyambutnya dengan penuh sukacita. "Mas, kami sangat merindukanmu," seru Rahma sambil memeluknya erat. Namun di dalam hatinya, ada perasaan bersalah yang sulit dihapus. Rahma menatapnya dalam-dalam, seperti merasakan ada sesuatu yang berbeda dari suaminya. "Mas, kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan lembut. Sutrisno tersenyum kecil. "Aku baik, Dek. Aku hanya lelah." Hari-hari berlalu, tetapi Sutrisno tidak bisa sepenuhnya melupakan Laila. Setiap kali ia duduk sendirian, kenangan bersama wanita itu kembali menghantuinya. Namun, ia tidak berani mengungkapkan apapun kepada Rahma. Suatu malam, saat ia termenung di teras, Rahma duduk di sampingnya. "Mas, apakah ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan padaku?" Sutrisno terkejut. "Kenapa kamu tanya begitu?" Rahma tersenyum lembut. "Karena aku bisa merasakan hatimu masih ada di tempat lain." Sutrisno tidak bisa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa rahasianya telah terbaca oleh orang yang paling mencintainya. Malam itu, Sutrisno bersujud dalam doa. Ia memohon ampun kepada Allah atas semua perasaan dan kebimbangan yang telah melanda hatinya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Rahma. Ia tahu, jika ingin kembali menjadi suami dan ayah yang baik, ia harus jujur. Dengan suara lirih, ia berkata, "Dek, aku ingin bicara. Aku ingin kamu tahu apa yang terjadi di sana." Rahma menatapnya tanpa berkedip. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang akan dikatakan suaminya, ia harus bersiap mendengarnya. Sutrisno menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat hendak mengungkapkan semuanya kepada Rahma. Ia menatap wajah istrinya, wanita yang telah setia menunggunya selama ini. Hatinya diliputi rasa bersalah yang mendalam. "Dek, aku mencintaimu, tapi selama di Arab, aku terlibat dalam sesuatu yang aku sendiri tidak pernah bayangkan," kata Sutrisno dengan suara bergetar. Rahma menahan napas. Jantungnya berdetak kencang. "Maksudmu apa, Mas?" tanyanya dengan mata penuh kecemasan. Aku menjalin hubungan dengan seorang wanita di sana," kata Sutrisno lirih. Matanya menunduk, tak sanggup menatap wajah istrinya. Rahma terpaku. Tubuhnya terasa lemas. "Jadi selama ini?" Suaranya tercekat. Air mata mulai mengalir tanpa ia sadari. "Maafkan aku, Dek. Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu. Aku terjebak dalam keadaan yang sulit," lirih Sutrisno, matanya penuh penyesalan. Rahma memandang Sutrisno dengan sorot mata yang sulit diartikan. Hatinya hancur mendengar pengakuan itu. Ia mencoba menelan kenyataan, tetapi rasa sakit yang menjalar di dadanya begitu menusuk. "Jadi, selama ini aku menunggumu dengan setia, sementara kamu di sana bersama wanita lain," ucapnya lirih. Sutrisno mengangguk pelan. "Aku tak bisa menyangkalnya, Dek, tapi aku sudah mengakhiri semuanya. Aku pulang karena ingin memperbaiki semuanya denganmu." Rahma terisak. "Kamu tahu bagaimana rasanya menunggu seseorang dengan penuh harapan, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah berbagi hatinya dengan orang lain?" Sutrisno terdiam. Setiap kata Rahma bagaikan belati yang menusuk jantungnya. Ia tahu, tak ada alasan yang bisa benar-benar membenarkan perbuatannya. "Aku mencintaimu, Rahma. Aku menyesal," bisiknya dengan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. "Tapi apakah penyesalan bisa menghapus luka yang kamu tinggalkan?" tanya Rahma dengan suara serak. Hari-hari setelah pengakuan itu dipenuhi dengan keheningan yang menyakitkan. Rahma lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, menangis dalam diam. Sutrisno mencoba mendekatinya, tapi ia tahu, luka di hati istrinya tidak akan sembuh dalam semalam. Suatu malam, Sutrisno mendengar isakan pelan dari kamar. Dengan hati-hati, ia masuk dan melihat Rahma duduk di lantai, memeluk lututnya, menangis dalam doa. "Ya Allah, kuatkan hatiku. Aku mencintainya,
Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menghapus rasa sakit ini, lirihnya. Sutrisno berjalan mendekat. Dek, aku tak akan pernah bisa menghapus kesalahan ini, tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk menebusnya. Rahma mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Aku ingin memaafkanmu, Mas, tapi aku butuh waktu. Sutrisno mengangguk. Aku akan menunggu, Dek, selama apapun itu. Waktu berlalu, tetapi bayang-bayang masa lalu masih membayangi hubungan mereka. Rahma mencoba untuk tetap bersikap seperti biasa, tetapi ada saat-saat di mana ia mendadak menangis tanpa alasan yang jelas. Sutrisno hanya bisa berdiri di sampingnya, menahan perasaan bersalah yang semakin dalam. Apakah aku tidak cukup untukmu, Mas? Tanya Rahma suatu hari dengan suara lemah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Dek, kamulah satu-satunya wanita yang selalu ada di hatiku. Jawab Sutrisno, menggenggam tangannya dengan erat. Lalu kenapa kamu bisa mencintai wanita lain? Sutrisno terdiam. Pertanyaan itu menghantamnya dengan keras. Aku tidak bisa menjawabnya. Dek, yang aku tahu, aku bodoh. Aku terlalu lemah untuk menolak godaan. Rahma menghela napas panjang. Ia tahu, mencintai seseorang berarti juga menerima kelemahan mereka. Tapi bisakah hatinya benar-benar memaafkan dan melupakan? Setelah berbulan-bulan diliputi ketidakpastian, Rahma akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak ingin hatinya terus-menerus dipenuhi kebencian. Suatu malam, ia mendekati Sutrisno yang sedang duduk termenung di ruang tamu. Mas, panggilnya lembut. Sutrisno menoleh. Matanya penuh harapan dan ketakutan. Ya, Dek. Rahma menarik napas dalam. Aku ingin mencoba memaafkanmu. Aku tidak ingin terus hidup dalam kemarahan. Aku ingin kita mencoba lagi. Air mata menggenang di mata Sutrisno. Ia meraih tangan Rahma dan mengecupnya penuh haru. Terima kasih, Dek. Aku berjanji. Aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Rahma tersenyum kecil. Tapi aku butuh waktu untuk sepenuhnya percaya lagi. Sutrisno mengangguk. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Malam itu, mereka berdua saling berpelukan dalam keheningan, membiarkan luka-luka mereka perlahan sembuh dengan waktu dan cinta yang masih tersisa. Jangan lewatkan kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar cerita-cerita penuh hikmah terus hadir untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.